Pertanyaan terakhir nomor 5. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan kemajuan teknologi saat ini dengan penggunaan handphone yang kebanyakan penggunaannya mengupload kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalnya salah satu contoh mengupload kegiatan kemanusiaan yang menyalurkan bantuan dan berarti menyindir saya tadi. Apakah itu masuk kategori sifat ria? Astagfirullahaladzim. Ini masuk ke masjid bawa uang 100.000 mau sedekah kan? Masuk ke masjid sholat Jumat bawa uang 100. Tak lama setelah itu kotak pun datang. Kotak datang, kotaknya bentuknya peti jenazah. Tertulis di situ, sedekahkan hartamu, karena kalau tidak tabunganmu akan diambil istrimu dan dia akan nikah lagi dengan berondong manis. Melihat itu langsung keluar duit. Pas mau dimasukkan, muncul dalam hati, jangan sedekah nanti kau ria. Tarkul amal li ajlin nas ria. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Nggak jadi sedekah karena takut dipuji, ria. Memasukkan uang supaya dipuji orang, ngasih handphone ke teman, tolong pegangkan, terus kalau bisa streaming, nanti buatkan slow motion. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Syirik. Wal amal li ajlihim syirik. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Lalu yang benar bagaimana? Bismillah, jaga hatiku ya Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya selama ini kalau bersedekah memang nggak saya ingat lagi. Saya seperti menyampaikan sampah saja. Berapa? 2.000. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Saya Pak Ustaz kemarin ke masjid dipuji orang, anak-anak gang itu mulai manggil, hai calon menantu mama. Jangan pedulikan, anjing menggonggong kafilah. Apa? Kau bilang aku anjing? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ketika orang meninggal gara-gara terkena santet, itu kan sudah takdir Allah, tapi melalui jin dan setan. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Yo, bonus. Ado dukun santet nan lah taubat. Inyo baca rito. Diambil miang tabu. Tahu miang tabu? Diambil miang bambu, miang bulu. Miang sado miang itu dikumpulkan di atas daun keladi. Iko ceritakan bukan dibuat yo, jangan dibuat. Diletak di daun keladi, sesudah itu diambil ameh, lalu ameh itu kemudian dikikiskan, sesudah itu dibacokanlah mantra kakang telinga basi mulut tersangkang gigi kuncing, diletakkan di ujung kuku kalingkiang. Kalau awak nak suka kau orang, inyo bawa to baru, inyo baru rumah baru, sakit hati awak. Nah kau kalau nyo minum situ nampak awak kau wali kota Bukit Tinggi muda lo ganteng lo masuk ke tempat. Mungkin itulah maka minum kau ndak ada nanti buka takut di situ. Itulah maka orang dulu sebelum minum diletaknya ujung jari untuk mencalia. Ada ndak bayang-bayang jarinya kau. Kalau ada bayang-bayang berarti ndak ada racun dia teh. Itulah maka sebelum minum lamonyo minum. Dek apa lamo untuk mencalia ujung hidungnya. Ada ndak ujung hidung? Nggak ada ujung hidung berarti ada racun dia teh. Itulah maka lidah. Jadi di badan awak kau ada sensornya. Itulah maka lidah kau digerakkan ke langit-langit. Kalau terasa galinya masih, berarti nggak ada racun. Kalau ada racun mati sensor itu. Jadi kecek dukun nih kau. Pertama dipasangnya racun ke orang itu, waktu orang tu kan minum, terjatuh kali itu, nggak jadi. Hari kedua ditesnya aja lah. Hari kedua dipasang, waktu kami minum, nah kami minum datang lo kawannya. Wah kabar orang cawan lah, tak jadi nih.
Disitulahnya sadar bahwa orang tidak akan mati kecuali ajalnya tiba. Setengah mati tukang santet iko berkumpul sedunia iko untuk menyantet awak. Kalau tidak mati kecil Allah, tidak mati. Tapi kalau mati kata Allah, sedang tausiah kau mati. Allahu Akbar. La ini jatama'atil ummatu, berkumpul semua umat di dunia iko. Ala ayyadurruka bisai'in, menyantetmu, membunuhmu. La yadurruka, mereka tidak akan mampu illa qad kataballahu alaik, kecuali memang sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Jadi langkahkan kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Jadi adik-adik jangan takut. Ambolah sarjana bu ya, lalu lulus PNS, di mana ditempatkan? Di tempat itu kamu nak jadi takut santet. Apa boleh takut? Dibaca Quran, dibaca ayat, solat sunat, berzikir pagi petang, berdakwah, kumpulkan dukun-dukun tu ya ayyuhalladzina kafaru. Ustadz Somad, saya manusia banyak dosa, tidak sholat Jumat. Kenapa nggak sholat Jumat? Man tarakal jumu'ata salasa marratin, siapa yang nggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, bukan karena sakit, bukan karena darurat, tapi karena menyepelekan panggilan Allah, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. 3 kali sholat Jumat kau tinggalkan, Allah mengunci pintu hatimu. Siapapun yang ceramah tak akan masuk ke telingamu. Na'udzubillah. Saya ingin bertobat dan sudah menjalankan taubat, maka sholat Jumatlah engkau. Siapa yang datang hari Jumat saat yang pertama seperti berkurban seekor onta, datang pada saat yang kedua seperti berkurban seekor lembu, datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam, datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Sekarang banyak yang datang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun nggak dapat. Datangnya kapan? Ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, baru dia datang. Terlambat, udah terlambat sholat sunat lagi. Allahu Akbar. Pakai baju kaos tertulis, emang masalah buat lo. Orang kalau taubat itu malu sama dosa-dosa masa lalu, bukan bangga. Ini banyak juga orang udah taubat. Ustaz Somad, saya ini baru hijrah. Dulu semua saya minum, semua narkotika saya pakai. Ente taubat apa sombong? Orang taubat mengenang dosa itu melelehkan air mata, nangis. Ada juga bukan bangga. Ada juga sebagian jamaah sudah taubat nangis. Ustaz, saya, kamu menyesal minjam uang. La ilallah. Kenapa hati ini masih keras Ustaz? Belum bisa nangis di saat tahajud Ustaz. Datang seorang bertanya kepada Nabi an qaswatil qalbi, hatinya keras. Apa kata Nabi? At'imil masakin wamsah ra'sal yatim. Kalau mau melembutkan hati, kasih makan fakir miskin, usap kepala anak yatim. Siap? Ngaji jangan ditunda-tunda. Pulang dari sini langsung mampir ke rumah makan, beli nasi bungkus, bawa ke panti jompo. Anak mereka sudah meninggal, hidup sebatang kara, belikan kain sarung, langsung datang. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Jompo. Waalaikumsalam. Berapa semua orang jompo di sini? Ada 100 orang. Saya mau makan siang sama mereka. Semuanya 2 orang aja. Kebetulan kok nasinya cuma 2 kan. Melihat mereka nanti menyuap, menggeletar tangannya memasukkan nasi yang kau masukkan, maka disitulah hatimu akan lunak. Pergi ke rumah anak yatim, tanya, anak yatim sudah berapa bulan gak bayar uang sekolah. Lihat bajunya, dijahit, sobek, dijahit, sobek. Rupanya kain sudah lapuk. Kain kelas 1 dipakai kelas 6. Belikan bajunya, senangkan hatinya. Nabi yang mengasih resep ini, an qaswatil qalbi. Azab yang paling hebat bukan miskin, azab yang paling dahsyat bukan susah. Azab di atas azab adalah hati yang keras.
Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul alhar. Ada batu keras tapi masih bisa mengalirkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang keras tapi hancur berkeping ketika takut kepada Allah. Di atas bukit Tursina, saya ketika naik ke atas bukit Tursina di Mesir, tempat Nabi Musa menerima wahyu, itu nampak batu-batu hancur. Kata imam masjid yang ada di atas, inilah batu yang hancur saat takut kepada Allah SWT. Tapi kalau sudah hati menjadi keras, maka tak akan meleleh apa-apa. Kalau ada orang tidak meleleh apa-apa, pelit, medit, bakhil, itu salah satu ciri hati yang keras. Lunakkan hati dengan banyak bersedekah. Saya kalau ikut pengajian, telinga saya tahan. Kalau ikut sholat malam, mata saya tahan. Kalau datang ke masjid, kaki saya tahan. Tapi kalau sudah keluar duit, dompet saya nggak tahan. Banyak orang ketika keluar, alhamdulillah masjid ini adalah wakaf orang-orang baik di Panyawangan, di Jawa Barat. Ternyata orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat ini berwakafnya tidak tanggung-tanggung, langsung satu masjid. Mudah-mudahan akan banyak wakaf-wakaf yang lain insyaallah. Amin. Sekarang banyak juga orang berwakaf. Ustaz Somad, itu tanah saya wakafkan. Mantap. Begitu diurus di Badan Pertahanan Nasional, rupanya suratnya 5. Kenapa kau wakafkan tanah bermasalah? Karena bermasalah, itulah saya wakafkan Ustaz. Nauzubillah. Kalau hatimu masih keras juga, hadirlah di tempat penguburan jenazah. Berdirilah di tepi kubur tempat jenazah. Kubur, suruh kawan satu nyenggol dari belakang. Masuk kau ke dalam, kau sambut jenazahnya, kau pegang masuk ke lubang, terasa dingin dari bawah. Sadarlah bahwa kau juga akan mati masuk ke dalam. Rumahmu yang besar tinggal, istrimu akan nikah dengan brownies. Mobilmu yang mewah akan dijual. Saya bingung Pak Ustadz, harus bagaimana dengan keluarga rumah tangga saya. Sebelum saya pisah dengan istri saya menjalankan sholat istikharah. Namun di mimpi itu ada 2 orang wanita. Yang pertama istri saya, dan yang kedua wanita lain. Namun wanita lain itu mirip sekali dengan tetangga saya. Akan tetapi wanita tersebut sudah memiliki suami. Pada saat ini saya sedang dekat lagi dengan mantan istri saya. Jadi maksud dari mimpi saya itu bagaimana kalau menurut Ustadz, kenapa kok ada 2 wanita yang hadir di mimpi saya? Padahal saya menjalankan sholat istikharah sudah 3 kali. Begitu juga dalam mimpi. Mimpi bukan jawaban istikharah. Mimpi bukan jawaban istikharah. Bisa jadi dia adalah bisikan dalam hati. Mimpi ada 3. Pertama, mimpi ilham dari malaikat, kiriman dari Allah. Yang kedua adalah mimpi bisikan syaitan. Yang ketiga, ini yang bahaya, atasu ahlam, proses siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Saya curiga yang punya antum ini yang ketiga ini. Bisa pula bini kawan masuk dalam mimpi. Adi antum harus bersih-bersih lagi. Bolehkah kita tak mahu ikut ulama atau mazhab? Kami nak ikut Quran hadis sahaja. Kerana ulama pun manusia biasa macam kita. Boleh jadi ulama pun tersalah juga. Bila kereta awak rusak, BMW yang tadi rusak, apakah awak langsung terus saja perbaiki sendiri atau bawa kepada ulama? Dia bawa kepada ulama. Dia tanya, hai ulama BMW, apa agaknya kerosakan ini? Bila dalam masalah kereta engkau bawa pada yang alim, kenapa masalah agama engkau kata engkau boleh kerjakan sendiri? Ini maknanya kita ni manusia macam tangan. Ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Ada gemuk, ada kurus. Ada yang 42 kilo. Begitu juga dengan hidung, ada mancung, ada pesek. Ini kita ni memanglah manusia sama. Imam Syafi'i bila ada orang berkata aku dengan Syafi'i tiada beza, bila Syafi'i boleh ambil terus direct ke Quran Sunnah, mengapa aku tak boleh? Syafi'i makan, Syafi'i minum. Bila Syafi'i boleh, mengapa aku tak boleh? Cuba baca elok-elok Syafi'i. Syafi'i kalau dia baca kitab, dia tutup sebelah
Dia baca ni, dia tutup sebelah ni. Muka surat ni dia tutup. Sebab apa? Sebab bila dia tengok, dia faham juga yang sebelah itu. Kita baca 2-3 kali pun tak boleh faham. Imam Syafi'i berangkat pergi dari rumah ke masjid, dia tutup lubang telinga dia. Sampai di masjid orang bertanya, Syafi'i, mengapa engkau tutup telinga engkau? Sebab bila aku buka, aku hafaz semua cakap orang yang aku lalu. Ustaz ni tak ada cerita apa ni? Cuba tengok di www.youtube.com tentang orang punya IQ. Boleh dia sebut, dia boleh katakan ZZYY 2378, boleh dia ulang-ulang balik. Kenapa dia boleh? Maka Imam Syafi'i punya kecerdasan smart yang luar biasa. Jadi bila ada orang berkata, Syafi'i makan, aku makan, betul. Syafi'i minum, aku minum, betul. Syafi'i tidur, aku tidur. Ya, tapi otak engkau tak sama dengan otak Syafi'i. Makannya sama, mungkin kau lebih daripada dia. Itulah maka kita ikut imam. Apa kata Allah dalam Quran? Fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, bila kau tak tahu. Masalah maulid itu bid'ah. Yang jawab bukan Abdul Somad, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau disebut Al-Hafiz berarti hafalan hadisnya 300.000 hadis. Kemarin pada tanggal 10 Muharram, ibu puasa apa enggak? Puasa. Namanya puasa Asyura. Kenapa puasa Asyura? Karena hari itu Allah menyelamatkan Musa. Padahal Allah menyelamatkan Musa 1 kali. Tapi diulang bertahun-tahun. Apa hubungannya dengan maulid? Kalau selamatnya Musa boleh disyukuri, maka adakah nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Musa? Ada. Apa dia? Lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka itu. Nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Maulid boleh. Yang ngomong siapa? Al-Hafiz. Hafal hadis 300.000 hadis. Ada ulama hafal hadis 300.000 hadis mengatakan maulid boleh. Ada ustadz hafal 3 hadis kalau laptopnya hidup. Al-ilmu fil laptop. Tiba-tiba membid'ahkan maulid. Saya nggak maksa ibu bapak ikut saya, tapi saya cuman mau ngasih tahu saya ikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bapak ibu mau ikut ustadz laptop 3 hadis terserah. Ada lagi nggak Pak Ustaz? Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Hafalan hadisnya 200.000 hadis. Kitabnya 500. Kata dia, maulid itu sarana mengingatkan kita pada Nabi. Boleh kalau cukup 5 syarat. Pertama, baca maulid sejarah Nabi. Yang kedua, ada tausiah. Yang ketiga, ada baca Quran. Yang keempat, ada tawasobil haq, tawasobil sob silaturahim. Yang kelima, ada makan makanan. Karena dulu mereka buat maulid itu bersedekah memotong kambing 3.000 ekor, memotong sapi 1 ekor, penuh jalanan, dan piring manisan-manisan. Maka kalau dianggap hari ini kita buat maulid, cukup sudah syaratnya. Ada mengenang Nabi, ada tausiah, ada silaturahim, dan ada makanan-makanan. Masya Allah. Maka dari tadi saya tidak melihat ke sana, takut hilang bahan konsentrasi. Bagaimana hukum makan minum bekas piring cangkir non-muslim? Mereka bukan najis. Jangan kalau kita minum sama kawan kita non-muslim, selesai dia minum, lalu gelasnya itu kita sama. Yang disama itu bekas anjing sama bekas babi. Sedangkan bekas non-muslim tidak. Idza walagal kalbu, kalau ada anjing yang menjilat bekas air kamu, maka fa'ahriquhu, tumpahkan airnya. Setelah itu dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dengan air bercampur tanah, sama. Adapun bekas makan minum non muslim maka tidak disama. Adapun dia disama bukan karena bekas mulutnya, tapi kalau makanannya. Misalnya dia makan sate B1 B2 itu, atau sup atau soto. Makanya sekarang kita menjaga kerukunan antar umat beragama. Kalau di tempat saya nikahnya di hotel. Ustaz Somad, teman saya sekantor non muslim, boleh kami acara hadir pernikahan anaknya? Boleh.
Di mana diadakan? Di hotel. Nanti sebelah kanan buat Muslim food, yang sebelah kiri non Muslim food. Nah, nanti datang pesta di sini, ucapkan selamat menempuh hidup baru ya. Doanya itu jangan pula barakallahu lakuma wa barakalakuma. Itu untuk muslim. Makannya di mana? Muslim food. Habis itu pulang. Salah satu habis makan muslim food mampir dia non muslim food. Kau kenapa di sana? Itu makanan kawan kita, bukan makanan kita. Enggak apa-apa Pak Ustaz, kuahnya aja dikit. Masya Allah. Selama saya hidup jadi ustadz baru inilah pertanyaan sekaligus ada kayu gaharunya. Ini kayu gaharu. Saya dari Majelis Taklim Nurul Huda, Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba. Ini ada bingkisan berupa gaharu asli dari Bangka Belitung. Jazakumullahu khairan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu fakafi'uhu, balaslah. Siapa yang buat baik pada engkau Abdul Somad, balaslah. Gimana saya mau membalas dia pakai, berapa lama saya mesti nanam kayu gaharu? Fa illam tajidu, kalau kau tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakan yang ngasih ini. Apa doanya? Jazahullahu khairal jaza, semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Saya minta doa Pak Ustaz, udah aku bacakan dah, sudah diaminkan jemaah. Karena saya baru belajar mendalami agama, namun karena saya baru belajar sering mengalami kendala-kendala dalam proses belajar, mudah-mudahan dengan doa Pak Ustadz proses belajar saya lebih lancar. Allahumma faqihu fiddin. Anak-anak muda yang baru hijrah ini dalamkan agama mereka ya Allah. Waftah lahum futuhal arifin. Bukakan pintu hati mereka sebagaimana telah kau bukakan kepada para wali-walimu ya Allah. Waj'alhum min warathati anbiya'ika, jadikan mereka menjadi pewaris para nabimu ya Allah. Wadakhilna ma'ahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, masukkan kami bersama mereka dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kertas yang lain boleh hilang, yang ini jangan. Apa hukum meninggalkan salat wajib? Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat secara nyata maka kafirlah dia jihara, secara nyata. Jangan tinggalkan salat. Al-ahdul ladzi baini wa baina 'abdi, perjanjian MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Perjanjian antara aku dengan kamu, kata Allah, adalah salat. Kalau kau tinggalkan salat, batal perjanjian. Maka sehari semalam 17 kali kita perbarui, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Belum selesai. Itu tadi salat. Apakah berdosa orang tua membiarkan anak perempuan tidak berhijab? La yadkhulul jannata, tak masuk surga ayah, tak masuk surga abang, tak masuk surga suami. Dayyus, yang tak ada rasa cemburunya. Abang, ayah, suami membiarkan istri, adik, anak perempuan keluar rumah tak pakai hijab, dayyus, tak ada cemburunya. Itu adik kau? Iya. Cantik ku tengok. Iyalah, abangnya kan ganteng. Dayyus, tak ada rasa cemburu. Mestinya wajahnya merah. Kenapa kau tengok aurat saudaraku, saudariku, adikku, anakku? Ingat, bapak yang rajin salat, yang rajin puasa sunat, selangkah lagi kau masuk surga, selangkah mau masuk Jannatul Firdaus. Tapi anakmu kau biarkan tidak menutup aurat, selangkah juga kakimu akan ditarik ke dalam neraka jahanam. Ingatlah wahai bapak-bapak yang punya anak gadis, abang-abang yang punya adik-adik, punya perempuan, kau dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Ustaz tunjuk yang menonton acara itu? Jangan pikir kita selamat, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa sunat, yang penting saya sudah berzikir, yang penting saya sudah haji dan umrah. Masalah anak saya bukan urusan saya. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, setiap kalian akan dituntut, ditanya tentang yang dia pimpin, adiknya, anaknya, istrinya. Suami-suami yang masih takut sama istri, yang belum pakai hijab, pulang dari sini kasih tahu dia, setiap kamu adalah pemimpin. Alah, abang baru ngaji sekali, udah mau ceramah pula. Kalau bapak tak pandai ngasih tahu, mudah aja
ambil video-video saya cerita tentang hijab itu, kirim ke dia. Dek, ini ada video nih, coba kau tonton dulu. Tengok. Alah, aku tengok ini macam ustaz sesat ini, kata dia. Nggak apa-apa, dia pertama marah, tapi lama-lama dia berpikir, doa. Jangan lupa doa, Allah bukakan pintu hidayah bagi suami yang sudah menikah, istrinya tak pakai jilbab. Adapun kalian yang lajang, tak ada alasan. Karena kalian belum nikah, pilihlah perempuan yang berhijab. Mudah-mudahan diberikan Allah perempuan yang berhijab. Apa hukumnya menyentuh perempuan yang bukan mahram? Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu, ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu, khairan, lebih baik min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Balik dari sini, ambil jarum kecil aja, tak usah paku, jarum pentol, bakar pakai lilin, setelah merah cucukkan. Kadang kita kalau tak dites tak percaya kita. Tusukkan ke kepala, itu lebih baik daripada kau menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi kalau ada perempuan sudah ngulurkan tangannya, Pak Ustaz, saya sebetulnya nggak mau, daripada dibiarkan kan mubazir. Ini udah gini Pak Ustaz, gini kanlah. Insya Allah dia tak sakit hati. Gini kan, senyum kita gini. Yang pula terlalu kaku, dia udah gini kan. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu, khairan min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu. Tentu nengok itu down dia. Jadi sesuaikan juga. Yassiru, berikan kemudahan. La tu'assiru, jangan kau persulit. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama. Dia udah maaf begini ulurkan. Saya tak pernah belajar ini di Mesir, saya tak pernah belajar ini di Maroko, saya tak pernah belajar ini di Sudan. Ini dapat saya dari film India. Kita sama orang India ini bingung kita. Iya sama tidaknya sama. Saya satu asrama sama orang India setahun waktu di Maroko. Saya tanya dia, jadi kita besok ke kampus? Apa iya apa tidak? Diturunkan Al-Quran di bumi ini untuk memelihara semesta alam. Kenapa tak ada keinginan Ustadz menjadi pemimpin umat di birokrasi? Mancing-mancing. Saya ini bukan Ustadz jadi-jadian. Nih ku kasih tahu. Saya dari kecil memang sudah dipesankan datuk-datuk saya, cucuku yang ini mesti sekolah agama. Cucuku yang satu ini untuk sekolah agama. Yang lain mau sekolah dokter, mau jadi pengacara, mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi polisi, mau jadi tentara. Makanya sepupu saya ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang jaksa, ada yang guru. Tapi saya memang dipesankan, cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Nah, jadi pilih yang lain-lain, jangan sakit hati. Banyak lagi yang lebih mantap-mantap, hebat-hebat. Jadi Ustaz, saya sampai mati jadi Ustaz aja. Kalau masih kuat berceramah, ceramah. Tak lagi kuat, ngajar alif. Alif yati alif bawah depan Apa tanggapan Ustaz tentang hukum pembuat penjual lukisan? Idza kanat laha zillun ajma'al ulama ala tahrimiha. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ada bayang-bayangnya, maka sepakat ulama bahwa dia haram. Ada bayang-bayangnya. Laha zillun, ada bayang-bayangnya. Ambil senter dia. Senter, ada tak bayang-bayangnya? Artinya yang tak boleh itu patung. Dicetak, diukir, dibentuk. Itu pun kalau lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kepalanya aja tak apa-apa, boleh. Ibu di rumah ada patung gajah keramik mahal, lengkap dari belalai sampai ujung kaki. Balik dari sini, potong. Potong. Tinggalkan belalainya aja sedikit. Jangan utuh, haram, tak boleh. Di kamar ada keramik
burung merpati sedang bercengkrama, ada lampu di tengah, utuh dari muncung sampai ekor sampai kaki. Potong. Bang, demi Ustaz Somad kita potong. Tinggalkan sedikit. Jangan utuh, yang utuh tak boleh, haram. Tak masuk malaikat. Malaikat rahmat tak masuk. Apakah setiap muslim bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur tentang ketuhanan, kenabian? Jangan dihafal. Ini bukan tes PNS. Ini bukan SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yang dibuat Allah bisa menjawab itu karena istiqamah, berjamaah, beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Ini yang dihafal dari sekarang. Man rabbuka? Allah. Man nabiyuka? Muhammad sallallahu. Man imamuka? Kau tak sembahyang ke masjid Al-Hidayah? Udah ku hafal semua, udah kecil sudah. Udah dapat bocoran soal. Ini bukan ini otak-otak ini. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yang bisa menjawab itu diistiqomahkan karena dia istiqomah di sini, istiqomah pula dia di sana. Makanya sebelum salam fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Kalau salam sah, tapi kalau bagus tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam tambah 4 hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum lagi? Ya ada jawab lagi. Ustaz, Indonesia triliunan rupiah bunganya ke luar negeri. Untungnya untuk biaya pembangunan APBN. Kalau bunga kan haram, apakah rakyat ikut menanggung haramnya Pak Ustaz? Nggak nyindir saya nih. Saya kan PNS, dapat gaji berarti dari bunga haram. Kita bekerja, maka kita dituntut dari pekerjaan kita itu saja. Kita tak dituntut dari yang lain. Walaupun bapak pegawai APBD, APBN, polisi, tentara, guru, PNS, pekerjaan kita itu halal. Bapak polisi lalu lintas yang mengatur dari pagi sampai petang, bapak yang masalah kriminal mengatur dari pagi sampai petang sampai malam, bapak yang tentara menjaga kedaulatan negara di perbatasan, bapak yang anggota Dewan Legislatif memperjuangkan hak rakyat, parlemen bicara tentang hak rakyat di parlemen, maka pekerjaan itu halal, gajinya halal. Bapak, ibu buka rumah makan nasi lemak, halal apa haram nasi lemak itu? Banyak yang ragu. Nasi lemak halal. Datang orang membeli nasi lemak, saya beli nasi 5 bungkus. Kita tak perlu tanya sama yang pembeli itu, ini duit kau, ini duit dari mana nih? Tengok muka kau macam muka-muka perampok. Tak perlu kita tanya dia dapat duit dari mana. Karena yang ditengok bukan kerja dia, tapi kerja kita. Kita jual semen. Semen itu halal apa? Halal, bukan untuk dimakan. Semen itu halal. Kita jual semen, datang orang beli. Koruptor mau bangun rumah, saya mau beli semen. Maaf, tidak menerima uang koruptor, cari toko yang lain. Kita yang kita jual nih halal. Begitu juga dengan prinsip pekerjaan kita. Pekerjaan kita halal. Maka tidak perlu kita cari-cari tahu duit orang pembeli itu dari mana. Ini tentang masalah prinsip pekerjaan. Mudah-mudahan anak cucu kita mendapatkan pekerjaan yang halal sehingga rezekinya berkah, sehingga dia tak masuk neraka gara-gara itu. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau tak dibacakan berdosa. Ini serius nih, diketik, di print. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari di lingkungan kami, hampir tak terlepas dari pinjaman pada rentenir. Jangan bilang rentenir. Rentenir terlalu keren. Lintah darat. Semua yang di air, kalau naik dia ke darat bahaya. Di antaranya lintah darat dan buaya mengaku. Bahkan untuk membeli dan memiliki sesuatu pun kami sering menggunakan jasa kredit.
Bagaimana hukumnya nih Pak Ustadz? Karena kalau itu tidak kami lakukan, sulit kami untuk jualan. Untuk ini nampaknya bukan bertanya tapi menawar. Rentenir bulan. Bedanya lintah darat dengan syariat Islam itu letaknya di mana? Lintah darat tidak mau tahu, mau rugi mau untung, yang penting kau bayar bunganya. Dililitnya kita, lama-lama habislah harta kita, lama-lama nyawa kita naik, kumat darah tinggi, jantung koroner mendadak mati. Mati dalam keadaan berhutang di sekeliling pinggang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari riba ini, insyaallah. Adapun jual beli dengan kredit tapi akadnya barang dengan uang, maka hukumnya boleh. Misalnya Pak Ketua Masjid mau jual sepeda motor ke saya. Ustadz Somad, mau ku jual sepeda motorku ini ke Ustadz. Berapa harganya Pak Haji? Ini 10 juta, Ustadz cicil lah. Silakan buka handphone, tulis di Google Somad Maroko. Google, tulis di situ SOMADMOROCCO, Somad Maroko. Maroko, bukan Maroko. Maroko, tempat saya kuliah dulu. Somad Maroko, tulis setelah spasi kredit, enter. Dapat tulisan Somad Maroko kredit. Dah, tengok di baris bawah, jual beli kredit tidak ada keberatan di dalamnya. Tak ada keberatan berarti boleh. Jika waktu dan tambahannya diketahui, beli sepeda motor sebulan 1 juta, 12 bulan 12 juta, boleh. Meskipun harga kredit lebih mahal dari kontan, karena penjual dan pembeli sama-sama dapat untung. Penjual mendapat manfaat tambahan harga, sedangkan si pembeli mendapat manfaat tambahan waktu tempo. Adakah zaman Nabi orang kredit? Ada. Dalam Sahih Bukhari, bahwa seorang muslim membeli budak namanya Barirah, di kreditnya selama 9 tahun, 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Ada. Jadi yang tak boleh itu pinjam duit, bayar duit. Pinjam 10 juta, bayar 12 juta, haram. Adapun uang dengan barang, maka tidak apa-apa. Itulah bedanya lintah darat dengan bank syariah. Di bank syariah akadnya adalah saya mau beli mobil. Duit tak ada, maka saya datang ke bank. Lalu bank kemudian membelikan mobil itu. Apakah akadnya itu dengan cara dia beli mobil lalu dia jual mobil, akadnya mobil dengan uang, atau dibeli taukil, atau akadnya kafalah. Jadi akadnya macam-macam, orang tak mengerti karena di fikih masjid sibuk dengan fikih toharoh, air suci mensucikan. Asik dibahas masalah khilafiyah, masalah kaki celana, masalah jenggot, masalah darah bisul, darah jerawat, darah wiladah, darah nifas, darah haid, darah nyamuk, darah macam-macam. Padahal muamalat ekonomi Islam ini penting. Jadi kesimpulannya, kalau dengan interaksi bank syariah, insya Allah sudah keluar fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Mudah-mudahan kita selamat. Tapi dengan rentenir, dengan meminjamkan uang, bank berjalan berkeliling, riba menjerat leher, mudah-mudahan kita diselamatkan dari riba ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dalam Islam dianjurkan tidur miring ke kanan, tapi waktu ibu hamil disarankan miring ke kiri, karena teorinya miring kiri akan membuat kerja jantung lebih mudah. Kenapa miring ke kanan? Kita miring ke kanan, jantung kan di atas. Kalau kita miring ke kanan berarti jantungnya tergantung. Kalau orang jantungnya tergantung berarti tidurnya tak lelap. Berarti Islam menyuruh orang tidur tak lelap. Memang orang disuruh tidur tak lelap supaya apa? Bangun tahajud. Kalau tidurnya lelap jam 8 baru bangun, maka kita tetap miring ke kanan.
ikuti saja sunnah. Dokter boleh jadi keliru, silap salah. Dulu katanya pakai S. Ini saya mau menunjukkan bahwa ijtihad dokter berubah-ubah. Yang ngomong ke saya dokter juga. Dulu katanya kalau ada orang demam pakai S. Sekarang tak boleh. Itu menunjukkan ijtihad berubah-ubah. Pakai ajaran Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin salah. Ustadz, apa hukum merokok? Ini udah. Merokok menurut Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengatakan merokok haram. Merokok menurut Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, tempat saya kuliah di Mesir, kata Syekh Ali Jum'ah merokok haram. Merokok menurut Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz haram. Merokok menurut Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak dan orang yang sakit. Adapun orang yang tidak masuk dalam kategori ini makruh. Pilih haram apa makruh? Nah, itu fatwanya. Ada namanya Kiai Haji Lukman Syarif. Siapa namanya? Lukman Syarif. Kata Kiai Lukman Syarif, ada seorang kiai, namanya tak disebut, tak kiai siapa. Kiai ini di belakang rumahnya ada pokok kacang, ada pokok ubi, ada pokok nanas, ada pokok tembakau. Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi kiai membuka belakang rumah, ditengoknya kacang habis dimakan babi, ubi habis, tembakau tak disentuh. Rupanya tembakau pun haram dalam dunia babi. Sekarang pilih haram apa makruh? Jangan salahkan saya, itu kata Kiai Lukman Syarif. Yang mau membuli, bully Lukman Syarif, jangan saya. Bagaimana Islam memandang seorang yang mengagumi, mencintai pasangan orang lain? Bagaimana pula jika orang itu memiliki perasaan yang sama dengan kita? Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Saya mau ceramah antara duduk dan berdiri. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Ustadz mau duduk atau berdiri? Saya pilih berdiri. Kenapa Ustadz pilih berdiri? Menunjukkan bahwa saya masih muda, masih sehat. Antara minum atau tidak minum. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Minum atau tidak, terserah saya. Mau saya minum, mau tidak. Itu pilihan saya. Nah, masalah cinta. Cinta itu pilihan atau keterpaksaan? Cinta tidak pilihan. Cinta adalah keterpaksaan. Oleh sebab itu maka kadang kita tengok orang ganteng bininya buruk. Kenapa? Terpaksa. Cinta tak bisa memilih. Ketika dia rasional, dia tidak cinta. Maka ketika kita senang dengan orang, kadang kita pun tak tahu alasannya. Kenapa kita tiba-tiba senang dengan orang? Nah, cinta tidak bisa memilih. Ketika kita suka dengan orang, apakah kita berdosa? Tidak. Karena rasa itu ada tumbuh di dalam. Suka tidak berdosa. Ketika dia berubah menjadi action, baru berdosa. Suka kita dengan orang, tak dosa. Tapi ketika kita dekati, minta nomor HP-nya, baru dosa. Lalu cinta itu apa? Cinta kepada anak gadis orang belum menikah, kita bisa nikahi dia. Yang jadi masalah bagaimana kalau cinta sama bini orang? Oleh sebab itu maka rasa itu mesti dibuang, karena dia adalah bagian dari ujian. Ujian. Jangan dipeturutkan. Dipeturutkan, didekati, apalagi sekantor. Witing trisno jalaran suko kulino. Kita tumbuh hanya sering kena. Berawal dari 6. Pertama, nazratun, pandangan. Setelah lama memandang, fabtisamun, senyum.
Setelah senyum fasalamun, selamat pagi, good morning. Setelah salam fakalamun, kerja di mana? Di BP, sekantor ya. Setelah fakalamun famau'idun, janjian. Bisa ketemu kita nanti siang? Oke. Sukanya makan apa? Ayam panggang. Sana kalau gitu. Iya. Faliqaun, pertemuan. Setelah pertemuan, bekerjalah setan, lalu kemudian makan bersama, makan siang. Apa kata orang Inggris? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Maka kalau ada bibit-bibit itu terasa di dalam, tekanlah dia, jangan lagi pandang, jangan diperturutkan. Itulah nilai jihad. Bukan jihad berdarah-darah melawan Belanda, tapi jihad hawa nafsu yang justru jauh lebih besar. Melawan meriam Belanda banyak orang tahan, meriam Belina payah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan kirim Al-Fatihah, apakah Nabi ngirim Al-Fatihah untuk istrinya Siti Khadijah? Apakah Nabi ngirim Al-Fatihah untuk Ja'far saudara kembarnya? Apakah Nabi para sahabat kirim Al-Fatihah? Supaya kami paham Pak Ustadz. Jadi ini yang nanya ini, dia mau beramal kalau dilakukan Nabi. Kalau enggak dilakukan Nabi, enggak mau. Enggak apa-apa, bagus. Ada seorang sahabat Nabi, bukan sahabat Abdul Somad. Dia sebelum tidur malam bertasbih Al-Fa'uqdah 2000 simpul. Diambilnya simpul tali 2000. Simpul tali 2000. Habis itu zikir subhanallah 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 2000 simpul. Sekarang saya tanya, bolehkah bertasbih 2000 kali sebelum tidur malam? Boleh apa enggak boleh? Sekarang balik pertanyaan ini, pernahkah Nabi melakukannya? Enggak pernah. Kalau enggak pernah dilakukan Nabi, apakah boleh dilakukan? Tadi katanya boleh, sekarang enggak boleh. Ternyata kalau ngomong sama orang belum sarapan susah ya. Oke, contoh kasus yang kedua. Ada seorang imam mazhab. Tadi yang bertasbih 2000 kali sebelum tidur itu sahabat Nabi, namanya Abu Hurairah. Sahabat Nabi. Di mana bisa dibaca biografinya? Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Siapa yang nulis? Imam Az-Zahabi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh yang kedua, da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Saya mendoakan guru saya Imam Syafi'i fi salati, dalam salat saya arba'ina sanah, 40 tahun. Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bolehkah mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun? Boleh. Sekarang pakai logika ini. Pernahkah dilakukan Nabi? Enggak pernah. Kalau enggak pernah dilakukan Nabi berarti enggak boleh. Ini pertanyaan tingkat tinggi. Apakah mesti disyaratkan, mesti dilakukan Nabi dan sahabat? Puasa Nabi Daud, pernahkah Nabi melaksanakan puasa Nabi Daud secara berterusan? Yasumu yauman wa yuftiru yauman? Enggak pernah, tapi Nabi memujinya. Apa kata Nabi? Ahabbu shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling bagus adalah puasa Nabi Daud. Nabi tak pernah melakukannya. Jadi sunnah ada 3. Yang pertama sunnah fi'liyah, Nabi melakukannya. Yang kedua sunnah qauliyah, Nabi mengucapkannya tapi Nabi tak melakukannya. Ada jenis yang ketiga, sunnah takririyah, Nabi tidak melakukannya, Nabi tidak mengucapkannya, dilakukan orang lain, disetujui Nabi. Mana contohnya? Sami Allahu liman hamidah, Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'di. Tapi ada satu sahabat bacaannya lain. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang baca alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi? Aku enggak pernah ajarkan. Aku ya Rasulullah. Apakah Nabi marah? Aku enggak pernah melakukannya. Kenapa kamu pandai-pandai buat doa itu? Kau masuk neraka jahanam.
Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasuna malakan yabtadirun. Aku lihat 39 malaikat turun dari pintu langit ingin mencatat doa yang kau baca. Enggak pernah dibaca Nabi. Begitu juga dengan Allahu Akbar kabira. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Nabi mengajarkan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sahih Bukhari. Allahu Akbar kabira ada juga dalam Sahih Bukhari. Nabi tidak pernah mengucapkannya. Siapa yang membaca itu? Sahabat. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada sahabat di belakang. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Wajah tu wajhiyya itu iftitah lain. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit, malaikat turun mencatat doa yang kau baca. Ini jenis takriri. Makanya perbuatan kalau tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Betul kata Imam Syafi'i, kalau dia bertentangan dengan syariah. Selama masih ada dalilnya, tidak bertentangan dengan syariah, maka dia tidak disebut bid'ah dhalalah, tapi dia disebut dengan mahmudah. Sekarang tentang mengirimkan Al-Fatihah kepada orang meninggal dunia, sampai apa tak sampai? Siapa bilang sampai? Memangnya yang udah meninggal itu pernah ngasih tahu? Alhamdulillah titipannya udah sampai, makasih ya. Imam Ibnu Taimiyah punya murid namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Punya kitab namanya Kitab Ar-Ruh. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia 3 huruf, R-O-H, roh. Di situ diceritakan Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam. Ada orang baca Quran. Kata dia, berhenti, jangan kau baca. Lalu disebutkanlah sanad-sanadnya bahwa membaca Quran itu untuk orang meninggal dunia tidak terlarang. Tentang kitab roh ini tidak diragukan, karena ada seorang dapat gelar doktor gara-gara meneliti kitab roh, namanya Dr. Bassam dari Kuwait. Umar bin Khattab punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia pesan, kalau aku meninggal dunia, nanti bacakan di atas makamku pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, dan ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati sampai habis. Pesan Abdullah bin Umar bin Khattab kepada orang nanti kalau aku sudah meninggal. Berdasarkan itu Imam Nawawi meninggal tahun 676 dari kalangan mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Azkar mengatakan, wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Seafdal-afdalnya dibacakan sekhatam Al-Qur'an. Kalau tidak sanggup sekhatam Al-Qur'an, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Enggak sanggup juga Ummul Qur'an Al-Fatihah. Itulah dia dalil-dalil orang yang membacakan Quran. Kalau enggak setuju, jangan salahkan orang karena orang punya dalil. Saya enggak setuju, enggak usah lakukan. Yang tidak boleh itu adalah tidak ada ulama satupun yang membolehkan, dia membuat sendiri. Nah, itu enggak boleh. Imam Nawawi, ini Imam Nawawi bukan imam sembarangan. Dia bukan selevel Imam Samudra, apalagi Imam S. Arifin. Imam Nawawi, kalau kita baca kitab pertama Sahih Bukhari, di bawah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Kalau kita baca Sahih Muslim kita nggak paham, kita mesti baca kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dalam kitab fikih, kitab besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin. Saya ngajar hadis arba'in, hadis paling sedikit kecil arba'in, Imam Nawawi. Hatam arba'in naik kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Hatam Riyadhus Shalihin naik lagi kitab Al-Azkar, Imam Nawawi. Membaca kitab Mustalah Hadis,
yang disarah oleh Imam Suyuti, Tadribur Rawi, Syarah Takrib Nawawi. Imam besar, apa kata Imam Nawawi mengomentari hadis tentang pelepah korma? Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Apa kata Nabi? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Nah, jadi pertanyaan ini memang simple, tapi ini ingin menggali dan menguji isi kepala Abdul Somad. Enggak apa-apa. Kalau enggak setuju, enggak usah lakukan, tapi jangan salahkan, karena nanti takutnya di akhirat ketemu dengan Imam Nawawi malu. Bagaimana cara menghadapi istri yang suka cerewet? Jadi ibu dengarkan baik-baik ya. Saya jumpa dengan Habib Ali Ba'agil. Kata Habib nih cerita, ada di Yaman itu sumur tua. Jadi di sumur ini ada jin. Di dalam sumur ini ada jin. Suatu hari menimba airlah ibu-ibu. Menimba air, rupanya timba ini terlalu berat. Ibu ini pula orangnya slim. Akhirnya tertarik timba itu, jatuh dia ke dalam. Masuk dia ke dalam sumur itu. Lalu kemudian datanglah suaminya mencari. Dicari-carinya, ditengoknya, ada tanda-tanda kalau bininya masuk ke dalam sumur. Akhirnya diulurkannya tali timba. Ditariknya, maksudnya mau menyelamatkan istrinya tadi. Naik jin juga. Akulah penghuni sumur ini. Ditanya sama suami tadi, kenapa kau naik? Aku tak tahan direpeti bini kau di dalamnya. Kau kok tahan kali? Aku baru 2 menit udah pokak telingaku dalamnya. Jadi rupanya jin-jin itu pun tak tahan juga. Itu sanadnya dari Habib Ali Ba'agil. Dia cerita ke saya. Saya tak tahu udah cerita itu dari mana. Kalau mau tahu, tanyalah ke dia. Jadi kalau ada perempuan-perempuan ini repetnya itu ada 2, repet positif dan repet negatif. Jadi kalau ibu-ibu masih merepet, kenapa abang pulang terlambat, abang pulang pergi sama siapa, jalan sama siapa, itu positif apa negatif? Dia mau menyelamatkan bapak supaya jangan habis waktu nongkrong di kedai kopi. Dia mau menyelamatkan supaya duit tak habis sama kawan-kawan sehingga tak bisa membayar anak sekolah. Dia ingin supaya bapak mengenai repetnya, abang kenapa tak sembahyang, nanti abang kalau tak sembahyang ku campakkan ke sungai. Takkan sampai hatinya. Dia baik. Kedua, dia merepet itu ada sebabnya. Betul? Tapi kalau sudah lengkap 5, sudah dikasih makan, sudah dikasih pakaian, sudah dikasih tempat tinggal, sudah dikasih pendidikan, sudah dikasih perhatian, merepet juga dia. Tanya dia baik-baik, kau ini sebetulnya dulu nikah sama aku ini dipaksa sama ayahmu atau gimana? Jadi repetnya itu ada positif, ada negatif. Selama ibu masih merepet dengan anak ibu, kau pergi kemana sama siapa, jalan pulang jam berapa, kenapa jilbabmu tak panjang, kenapa rokmu pendek, kenapa ini koyak, kenapa pinggangmu kau ikat pakai tali jemuran, kenapa? Selama ibu masih merepet, insya Allah selamatlah anak-anak kita, insya Allah. Selagi ibu masih bisa merepet, merepetlah bu. Siap merepet, takbir. Repet teruskan. Bagaimana cara menyikapi para penghina Rasul dan para zuriat Nabi? Kalau engkau punya kekuasaan, kau tegakkan hukum. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sebagaimana Abu Bakar Umar. Abu Bakar mengirim pasukan kepada penghina Rasul di kampung namanya Yamamah. Nama orangnya Musailamah. Kirim pasukan. Dipancung kepala Musailamah.
Yang memancung namanya Wahsy. Wahsy lah dulu yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Tanganku ini dulu yang memancung kepala Hamzah. Hari ini aku memancung kepala Musailamah. Kalau dulu sebelum Islam ini memotong kepala sahabat Nabi, paman Nabi. Sekarang setelah Islam ini memancung kepala musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sanggup punya kekuasaan. Yang tak punya kekuasaan fabilisani, dengan lidah. Jangan hina Nabi, jangan hina zuriat Nabi dengan suara. Tak juga sanggup, takut dengan mulut, dengan hati. Diam aja lah. Kalau kau tak sanggup membela, diam. Boykot. Jangan lagi pakai mobil Prancis. Jangan lagi pakai deterjen Prancis. Jangan lagi pakai susu, teh, kopi Prancis. Pakai aja kopi tai musang. Produk Indonesia. Namanya aja itu kopi luwak. Sebetulnya mereknya aja, bukan tai musang. Kalau memang betul kopi tai musang itu satu gelasnya $100. Setiap diminum satu tetes menetes air mata. 1.300.000 guys. Jadi apa, ketika Denmark dulu membuat karikatur Nabi, Denmark dulu yang pertama, waktu itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti masih hidup. Coba ketik di YouTube Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang Suriah, ceramahnya lembut. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti kalau ceramah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lembut. Tapi begitu dia cerita tentang penghina Nabi di Denmark, hadzal fa'rul qadar, kata dia. Ini adalah tikus-tikus yang kotor, najis. Jangan kalian biarkan produk-produk Denmark berada di rumah kalian, di WC kalian, di kamar mandi kalian. Illa Rasulullah. Semua tidak apa-apa kecuali Rasulullah. Jangan sampai kalian hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama jangan sampai dihina. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya mengazankan mayat sebelum dikuburkan? Sebab dosen saya mengatakan itu haram, sedangkan di kampung saya itu dilakukan. Dosen kamu, dosen bapak, dosen antum yang mengatakan haram ini, dia dalilnya dua saja, Quran hadis, Quran hadis. Tak ada di Quran, tak ada di hadis, haram. Mana Qurannya? Mana hadisnya? Tak ada, itu haram. Sedangkan orang yang mengazankan mayat itu, saya tak berani mengharamkan. Saya buka balik kitab mazhab Syafi'i. Ini yang membuatnya siapa? Mazhab Syafi'i.